Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan materi mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 untuk Madrasah Aliyah, lebih tepatnya yaitu pada bab berkompetisi dalam kebaikan. Tahukah teman-teman, seorang muslim sejati itu harus senantiasa berlomba-lomba dalam ketaatan dan selalu bersegera dalam kebaikan. Kenapa? Karena umur itu pendek dan ajal itu terbatas. Nah, seorang yang pandai dan berakal akan selalu bersegera memanfaatkan momentum sebelum datangnya halangan dan rintangan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi terkait hal-hal yang ukhrawi, itu adalah hal yang terpuji, yang mana itu bisa memperkaya diri kita dan juga menjadikan seorang muslim itu berambisi untuk bisa mengangkat dirinya menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas tentang sejarah Islam, teman-teman tahu nggak? Umar bin Khattab itu selalu menempatkan Abu Bakar sebagai rekan kompetisinya loh. Umar bin Khattab itu selalu berusaha untuk bisa menjadi lebih baik, lebih unggul dari Abu Bakar, yang mana tentunya itu adalah dalam hal kebaikan dan juga amal. Demikian juga para sahabat lainnya. Ternyata menjadi pribadi yang kompetitif itu perlu loh. Yang mana kompetisi yang sesuai dengan porsinya, kompetisi yang dalam kebaikan tentunya itu akan meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim dan tentunya akan meningkatkan kecintaan Allah terhadap diri kita sendiri. Salah satu dalil Quran yang berhubungan tentang berkompetisi dalam kebaikan, salah satunya yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Menghadap kiblat yang dimaksud pada ayat ini itu adalah bukanlah tujuan, melainkan harus dipahami bahwa umat Islam itu adalah satu dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, arah kiblatnya yaitu satu, menghadap Ka'bah. Makna yang bisa kita ambil dari kandungan ayat ini adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, baik itu sholat, bersedekah, menuntut ilmu, ataupun hal-hal positif lainnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari manapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat kelak. Mereka tentunya akan diperlihatkan semua amal kebaikan dan semua amal keburukan yang pernah dilakukannya semasa hidup di dunia. Dan semuanya tentunya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Secara umum, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup umatnya. Namun, dalam realita kehidupan, banyak sekali sikap para umat Rasulullah ini dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ada 3 golongan yang disebutkan di dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 32 ini bagi para umat dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa sih golongan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjalankan segala larangan-larangan Allah. Contohnya yaitu mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu padahal mereka tidak ada udzur sama sekali. Yang kedua yaitu kelompok yang bersikap pertengahan. Mereka adalah orang yang selain melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan, tetapi mereka masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan mereka mengerjakan segala perkara yang dimakruhkan. Kemudian ada juga kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan, serta menjauhi segala perkara yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 dengan arti, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik dari laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan.
Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kelak akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala bernilai lebih tinggi daripada apa yang dikerjakan. Pendapat tafsir Hayatan Thayyiban menurut para ulama, diantaranya yang pertama yaitu menurut Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa yang disebut dengan hayatan thayyiban adalah ketentraman jiwa. Kemudian menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hayatan thayyiban adalah hidup sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik. Dan yang terakhir, menurut Ali bin Abi Thalib, yang dinamakan dengan hayatan thayyiban adalah hidup yang disertai dengan qanaah atau menerima dengan suka hati terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di atas berisi perintah untuk segera melakukan amal soleh, sebab dikabarkan kelak akan datang sebuah fitnah seperti potongan malam. Artinya, fitnah tersebut tidak diketahui, nyaris sempurna. Ketika itu manusia tidak mengetahui di mana ia akan berjalan dan di mana jalan keluar. Potongan-potongan malam tersebut sekali lagi tidak diketahui, sehingga manusia dapat menjadi iman pada pagi hari dan menjadi kafir pada sore harinya. Ada pula seseorang yang sore harinya ia beriman dan pagi harinya dia menjadi kafir. Mereka menjadi kafir karena menjual agamanya. Maksud dari menjual agama di sini adalah ia menukar agamanya dengan harta, kekuasaan, kedudukan, bahkan seorang perempuan. Diibaratkan potongan-potongan malam di sini seperti malam yang sangat gelap gulita. Manusia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Mereka benar-benar dalam keadaan gelap gulita meskipun dunia dalam keadaan terang benderang. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah: 1. Untuk tetap berpegang teguh kepada agama, 2. Untuk segera melakukan amal soleh, dan yang ketiga, mengetahui bahwasannya fitnah akhir zaman sangatlah menakutkan. Satu fitnah akan datang dan berlanjut pada fitnah yang lainnya.